Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Aksyam, jurusan D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen mutu dan sistem pengendalian udara. Yang pertama, sistem manajemen mutu. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Hal termasuk penentuan kebijakan mutu, kebijakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan, dan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Adapun 3 komponen utama manajemen mutu. Yang pertama, pengendalian mutu, yang kedua, jaminan mutu, dan yang ketiga, perbaikan mutu. Dari unsur dasar tersebut, maka sistem manajemen mutu di industri farmasi mencakup antara lain. Yang pertama, struktur organisasi mutu, termasuk di dalamnya kewenangan QA atau QC. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, perubahan sistem pelulusan batch. Yang keempat, penanganan penyimpangan. Yang kelima, penanganan pengolahan ulang. Yang keenam, manajemen risiko mutu atau quality risk management. Yang ketujuh, inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok. Yang kedelapan, pelaksanaan program kualifikasi dan validasi. Yang kesembilan, sistem dokumentasi. Dan yang kesepuluh, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Prinsip dasar sistem manajemen mutu dalam CPOB 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor. Dan yang ketiga, untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar, serta menginkorporasi cara pembuatan obat yang baik, termasuk pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Yang keempat, hal ini hendaklah didokumentasikan dan dimonitor efektivitasnya. Untuk melaksanakan kebijakan mutu dibutuhkan 2 unsur dasar. Yang pertama, sistem mutu yang mengatur struktur organisasi, tanggung jawab, dan kewajiban, semua sumber daya yang diperlukan, semua prosedur yang mengatur proses yang ada. Yang kedua, tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu yang disebut pemastian mutu atau quality assurance. Materi kedua yaitu sistem pengendalian udara. Sistem tata udara adalah suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembaban nisbi, arah pergerakan udara, dan mutu udara, termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan yang ada di udara seperti vapors dan fumes. Tujuan dari desain sistem tata udara adalah untuk menyediakan sistem sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan produk dan proses sejalan dengan persyaratan GEP, Good Engineering Practices, seperti keandalan, perawatan, keberlanjutan, fleksibilitas, dan keamanan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas produk adalah kondisi lingkungan di tempat di mana produk tersebut dibuat atau diproduksi. Kondisi lingkungan yang kritis terhadap kualitas produk antara lain adalah yang pertama itu cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga kelembaban relatif atau RH, yang keempat kontaminasi mikroba dan kontaminasi partikel. Dituntut untuk menghasilkan obat yang berkualitas,
aman, dan memiliki efek yang sesuai. Sehingga dalam proses pemuatan harus dikendalikan dengan udara yang ada dalam ruangan. Oleh sebab itu, hal ini dapat memberikan kenyamanan, keseragaman kerja, serta keamanan dan semua proses. Pengendalian udara diperlukan untuk memenuhi kondisi ruangan yang dipersyaratkan oleh CPOB. Yang pertama itu kipas udara atau blower. Blower merupakan bagian dari AHU yang berfungsi untuk menggerakkan udara di sepanjang sistem udara yang terhubung. Blower yang digunakan dalam AHU merupakan blower radial yang memiliki kisi-kisi pergerak udara yang terhubung dengan penggerak motor. Motor tersebut berfungsi mengubah energi menjadi energi gerak. Yang kedua, saring. Filter untuk mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi udara yang masuk ke ruangan produksi. Bagian filter terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pre-filter, efisien penyaringan sama dengan 35%. Yang kedua, filter sedang, efisiensi penyaringan 95%. Yang ketiga, filter HEPA. Yang ketiga itu saluran udara atau ducting. Bagian dari AHU yang berfungsi saluran alirannya udara yang terhubung blower dan ruang produksi terdiri dari saluran udara yang masuk ducting supply dan saluran udara yang keluar dari ruang produksi atau disebut ducting return yang masuk ke dalam AHU. Lubang hisap dan pengeluaran udara atau grill. Tujuan penggunaan grill adalah sebagai pintu hisap atau keluar udara untuk mengontrol aliran udara serta memperkecil tingkat kesalahan aliran udara. Yang kelima, unit pendingin atau AC. AC merupakan peralatan yang dapat mengendalikan temperatur udara ruang dan kelembaban udara ruang. Dalam AC terdapat bagian yang dingin yang merupakan alat untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Chilling dapat menurunkan suhu kelembapan dari udara dengan bantuan heater. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.